membandingkan gitu di sosial media misal salah satunya itu juga menjadi hal-hal yang tidak bisa mungkin kita kesampingkan juga. Jadi artinya ini multifaktor gitu ya, banyak hal yang melatar belakangi sehingga bisa muncul secara emosional yang seperti ini gitu Teh. Mhm. Nah, seringkali orang tua lupa nih bahwa ada anak di samping mereka. Bagaimana Betul. kemudian kecemasan orang tua ini secara tidak sadar bisa menular kepada anak yang sebenarnya saat ini juga memang sedang berjuang ya dan merasa tertekan pastinya. Pastinya, pastinya. Jadi kalau di konsep ilmu psikologi itu sendiri kita kadang bisa sebut ini sebagai bentuk emotional contagion. Jadi kayak secara emosi itu kita merasa ada apa ya, tidak sadar mungkin ya kita eh, nggak ngerti bahwa emosi kita tuh kadang ditangkap juga nih sama orang lain di sekitar kita. Khususnya mungkin ini konteksnya anak gitu ya. Ketika orang tua ini mungkin dalam kondisi yang mereka cemas, tidak tenang gitu. Dan kadang juga ini pengaruhnya karena mereka menanyakan gitu ya ke anak, kamu gimana ini apa namanya hasilnya gitu, lulus enggak misal. Kadang hal-hal itu yang akhirnya juga memicu. Nah, ini mungkin harapannya kayak orang tua bisa untuk hadir lebih aware gitu ya, lebih menyadari dan tanpa ada tuntutan gitu. Karena khawatirnya kalau ini dibiarkan gitu ya dalam jangka pendek banyak case yang masuk juga di ruang praktik, banyak di antara remaja ini atau anak-anak ini yang sudah terpapar stres yang ditularkan mungkin ya dari orang tua itu membuat mereka juga akhirnya mempertanyakan diri mereka gitu ya. Mungkin secara harga diri juga akhirnya terpengaruh gitu, dan ini juga apa ya mempengaruhi secara fisik juga, mereka jadi susah tidur gitu ya, bahkan juga akhirnya mengalami gangguan kecemasan itu sendiri begitu. Mhm. Dan memang persoalan PPDB atau PSMB ini kan polanya memang berulang ya setiap tahunnya karena regulasi yang sering berubah-ubah nih di lapangan. Dari sudut pandang kesehatan mental masyarakat sendiri, apa pesan ataupun imbauan Anda untuk para pembuat kebijakan nih dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan terkait dampak mental dari regulasi yang dinamis ini? Baik, baik. Saya menangkap sebenarnya pemerintah ini apa ya, memberikan langkah atau upaya yang positif gitu ya. Harapannya untuk masyarakat ini kan bisa semuanya tercover dengan baik gitu, dan ada mungkin aspek diferensiasi juga di situ ya. Termasuk tadi mungkin sempat dibahas di awal sekolah maung atau apapun itu. Sebenarnya ini inginnya kan apa ya? Anak-anak kita itu terfasilitasi gitu ya, potensi mereka bisa berkembang dengan baik. Namun mungkin ya dari sudut pandang saya pribadi gitu, sebagai seorang psikolog ya harapannya untuk adanya regulasi yang cukup berubah-ubah ini perlu diimbangi juga nih untuk kita melihat aspek psikologis di balik itu gitu, sehingga ya boleh untuk pemerintah juga melibatkan kami gitu ya sebagai psikolog untuk saling bertukar pikiran juga gitu ya, untuk dalam hal kedepannya seperti apa gitu ya, agar regulasi yang diberikan ini juga kita bisa meminimalisir dampak ke masyarakatnya itu gitu. Jadi kita bisa bikin regulasi yang lebih konsisten, kemudian tadi meminimalisir dampak psikologis dari masyarakat itu sendiri karena mereka merasa ada hal-hal yang dianggap uncertain itu sendiri ya. Sehingga mungkin ya ketika bisa ada kanal resmi gitu untuk semacam aduan atau apapun itu, kita bisa masuk ke situ gitu ya untuk membantu masyarakat yang mungkin mengalami krisis atau kebingungan itu sendiri gitu. Jadi memang layanan ya, mempertimbangkan layanan dukungan psikososial gitu baik bagi siswa maupun bagi orang tua itu selama masa seleksi ini khususnya gitu ya, penerimaan siswa baru ini itu saya rasa juga perlu kita perhatikan gitu ya. Mungkin itu masukan dari kami ya. Mhm. Ada hal yang ingin disampaikan juga untuk orang tua supaya bisa mengelola stres ini ya, pasti khawatir, cemas berlebih pasti ada, namun harus tetap waras begitu ya, jangan sampai Betul, betul. khawatir berlebih begitu karena itu juga berpengaruh terhadap anak. Imbauannya untuk orang tua. Oke, baik. Gini, Bapak Ibu sekalian gitu ya, orang tua yang mungkin menyimak TVRI sore hari ini. Jadi memang
cemas gitu ya yang kita rasakan saat ini hal yang sangat manusiawi, hal yang sangat wajar. Tapi kita perlu untuk memahami dan mengingat kembali bahwa hasil seleksi sekolah itu bukan penentu tunggal masa depan anak kita gitu ya. Adapun anak kita itu sebenarnya membutuhkan gitu rasa aman yang kita berikan sebagai orang tua, rasa kita menerima mereka gitu ya, mencintai mereka tanpa syarat, sehingga hal itu yang akan membuat mereka bisa lebih kuat bertahan menghadapi kehidupan ke depannya gitu. Sehingga penting untuk kita sebagai orang tua ini menjadi orang tua yang hadir gitu ya, dan orang tua yang bisa memberikan safety place gitu untuk anak kita gitu, supaya anak kita bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih sehat, lebih tangguh dan mampu berkembang dimanapun mereka berada. Mungkin itu pesan dari kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Sofia Halida Fatma atas waktu, edukasi dan juga perspektifnya yang sangat menenangkan di Dialog Jawa Barat hari ini ya. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, selamat sore. Amin, hatur nuhun Teteh. Sehat selalu sore. Baik, dan pemirsa sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lain di antaranya. Semarak nobar Piala Dunia di TVRI Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi seputar nonton bareng Piala Dunia 2026. Saudara, semarak nonton bareng Piala Dunia pertandingan Belanda versus Swedia di Pendopo TVRI Jawa Barat ini sudah terasa sejak Sabtu malam. Dan sebelum laga dimulai, warga sekitar telah memadati lokasi untuk menikmati panggung hiburan yang diisi beberapa penampilan dari Jawa Barat. Sejak pukul 8 malam, area pendopo TVRI Jawa Barat sudah ramai didatangi masyarakat. Mereka tampak antusias menyaksikan panggung hiburan sembari menunggu jalannya pertandingan Piala Dunia Belanda melawan Swedia yang baru dimulai pukul 12 dini hari. Adapun panggung hiburan kemarin malam diisi beberapa penyanyi asal Jawa Barat seperti Lina Hara, Lala, dan Malika. Selain itu, ada juga band pengisi yaitu Boy de Kolotos, Ki Umar, dan komunitas pecinta band Kus Plus, PKPC. Panggung hiburan ini sangat meriah karena interaktif dan mengajak masyarakat sebagai penonton untuk naik ke panggung, berjoget, dan bernyanyi. Tak hanya itu, pembawa acara juga mengajak penonton untuk bermain games dengan hadiah menarik. Selain masyarakat sekitar Cibaduyut, nobar juga dihadiri Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, Jati Setya Wahyu, yang mengikuti acara sejak awal, ikut bernyanyi di panggung hingga menyaksikan pertandingan dini hari. Penampil pun mengaku sangat senang dan merasa terhormat bisa mengisi acara di malam minggu tersebut. Suatu kehormatan buat Deki Umar juga, bisa diundang dari TVRI. Tantangannya cuma satu ya, kita bikin euforia ini heboh, biar rame. Gimana caranya itu aja. Kalau ini terobosan paling bagus untuk tahun 2026 ini. Sementara itu, seorang penonton yang tim jagoannya adalah Belanda, Rifana, menilai fasilitas acara nonton bareng Piala Dunia di Pendopo TVRI Jawa Barat ini sangat nyaman. Pengisi acaranya juga meriah, bahkan sampai membuat dirinya ikut naik ke panggung untuk berjoget. Suasananya, terus acaranya ramai, tempatnya juga nyaman, enak, nyaman, terus adem juga. Semoga lancar dan sukses selalu buat TVRI. Acaranya makin ramai. Acara nonton bareng yang diadakan pihak TVRI Jabar ini diharapkan dapat selalu memberikan hiburan bagi masyarakat Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Agustina dan Fauzan, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Ya, olahraga gateball saat ini memang menjadi olahraga yang cukup digandrungi masyarakat ya. Tidak saja oleh kalangan orang tua tetapi juga generasi muda pemirsa. Gateball merupakan olahraga modifikasi permainan yang menggunakan palu untuk memukul bola. Saat ini olahraga gateball banyak dipertandingkan di setiap provinsi. Dalam menggelorakan olahraga gateball di masyarakat, BBC mengadakan turnamen gateball beregu mix antar klub se-Bandung Raya. Ketua Pergatsi Kota Bandung, Kerry Lestari menyatakan, olahraga gateball di Bandung saat ini cukup digandrungi tidak saja oleh kalangan orang tua, tetapi juga generasi muda. Oleh karena itu, Pergatsi Kota Bandung terus melakukan pembinaan agar olahraga ini bisa berkembang dan berprestasi. Harapan ke depan saya mau juga kepada seluruh klub-klub supaya mencetak kader-kader atlet muda. Ya. Nah seperti sekarang sudah terbukti ya atlet muda. Nah ini kalau dulu aki-aki jeung ini ya pertama gateball itu ya. Ini juga ini cuma gayanya. Ya mudah-mudahan ke depan atlet gateball di khususnya Kota Bandung Raya ini bisa mencetak atlet generasi muda. Turnamen yang sudah kelima kali digelar ini memperebutkan trofi dari BBC. Rencananya, event ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran mencari atlet handal di cabang gateball. Turnamen ini memang khusus dilaksanakan antar klub, sehingga menjadi salah satu ajang untuk pembinaan klub di Kota Bandung terkait dengan olahraga gateball. Saya sangat mengapresiasi terhadap BBC yang sudah melaksanakan kegiatan ini secara konsisten, karena BBC secara langsung dan tidak langsung membantu Pergatsi Kota Bandung dalam pembinaan klub. Rencananya selain akan rutin menggelar turnamen gateball, Ormas BBC juga akan menambah dengan turnamen sepak bola. Demikian laporan Endang Herman, TVRI Jawa Barat. Saudara, di tengah padatnya dinamika bisnis dan kesibukan perkotaan, kesadaran untuk membekali diri dengan ilmu agama kini kian menjadi tren positif sekaligus kebutuhan spiritual yang krusial bagi kalangan pengusaha muda di Kota Kembang. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan kajian rutin bulanan Majelis Taklim Al-Jabar 86. Menuntut ilmu syar'i sejatinya merupakan kebutuhan mutlak, sekaligus benteng dan fondasi utama bagi kehidupan seorang muslim agar tidak tersesat di tengah dunia yang dinamis. Ikhtiar kesolehan spiritual dan kesolehan sosial di MT Al-Jabar 86 telah membuahkan hasil nyata. Lewat program binaan, majelis ini sukses meluluskan 6 santri tasmi 30 juz, 1 santri tembus S2 dan 5 santri lolos S1. Capaian ini diharapkan menjadi bekal utama mereka di dunia maupun akhirat. Menghadirkan ulama harismatik Ustadz Abu Haidar Asundawi, kajian kali ini mengupas mengenai pentingnya menuntut ilmu syar'i sebagai pondasi utama dan benteng kehidupan seorang muslim. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Jadi ilmu itu pokok pangkal lahirnya keimanan, ketakwaan. Keimanan, ketakwaan melahirkan ibadah yang berkualitas lalu membuahkan kemuliaan akhlak yang sangat terasa dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Dari sini kita mengetahui pentingnya ilmu dalam kehidupan. Kalau tidak memiliki ilmu, maka kebodohan menjadi penyebab semua keburukan. Tidaklah orang berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, kecuali karena kebodohan dan karena ketidaktahuan. Kajian MT Al-Jabar 86 menjadi oase spiritual bagi anggotanya yang mayoritas pengusaha muda. Di tengah kesibukan bisnis, majelis ini menjadi wadah untuk menundukkan hati dan saling mengingatkan dalam majelis ini banyak mengajak kami ke kebaikan ya. Jadi saat kami sibuk dengan kerjaan yang kebaikan, jadi saya sangat tertarik mengikuti ini. Gitu. Banyak keberkahan di dalam majelis taklim ini. Kita diajarkan untuk berbagi, saling bermanfaat sesama manusia. Usia juga kali ya. Udah waktunya kalau kita mulai memperdalam
dalam belajar agama supaya kita punya ilmu yang lebih, kita punya bekal insya Allah nanti kan kalau hidup itu bukan hanya di dunia. Pembagian paket sembako rutin bulanan, penyaluran bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan hidup sekaligus memacu semangat para santri binaan. Deden Kusnadi melaporkan. Saudara, 2026 ada beberapa tim yang bertanding, ada Belgia versus Iran, kemudian juga Uruguay versus Tanjung Verde, ada juga Selandia Baru versus Mesir, dan juga Argentina versus Australia. Dan Anda bisa menyaksikan tayangan bola tersebut melalui TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Dan jangan lupa nih, setiap malam minggu di TVRI Jawa Barat akan selalu ada nonton bareng Piala Dunia 2026. Silakan Anda bisa langsung hadir ke TVRI Jawa Barat ya setiap Sabtu malam. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Kita akan menyimak perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi terkait perakiraan cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.